Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Bukit Moria tanggal 27 September tahun 2020. Walaupun ibadah ini masih dilakukan di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming, namun kakak yakin dan percaya bahwa hal tersebut tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Biarlah kuasa Roh-Nya yang kudus bekerja dan memimpin ibadah kita hari ini dari awal hingga akhir. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan juga kita persiapkan Alkitab kita ya. Dan kita singkirkan semua hal yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Ya, seperti contohnya snack, gadget, dan lain-lain kita singkirkan dulu adik-adik ya. Supaya ibadah kita ini bisa kita lakukan dengan baik, sesuai, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kakak ya, Kariko juga sendirian. Kakak akan ditemani oleh Kak Olan yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga di sini ada Kaintes dan juga ada Bara yang nanti akan mengiring kita dalam menyanyikan puji-pujian. Pastikan juga posisi duduk adik-adik sudah dalam posisi yang terbaik ya. Oke, kalau sudah ya, adik-adik sudah dalam posisi yang baik, sekarang mari kita berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dan kita akan nyanyikan lagunya Yesus Pokok. Pasti adik-adik udah hafal karena sudah tahu. Apalagi adik-adik yang juga selalu datang dan aktif serta hadir di persekutuan anak, pasti akan tahu lagu ini. Ayo kakak, kita mainkan alat musiknya. Nah, kita nyanyikan dengan semangat ya, dengan bersukacita dan bergembira. Pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Adik-adik dipersilakan duduk. Hendaklah ya kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya pengetahuan dan segala sesuatu yang kita peroleh dapat kita pergunakan dengan benar ya dan baik untuk memberkati banyak orang. Sebelum kita memulai ibadah adik-adik, mari kita bersateduh dulu ya. Kita akan bersateduh atau berdoa secara pribadi ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai dalam ibadah kita ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, kita akan bernyanyi kembali. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Yang di sini lagunya diambil dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Ayo kakak-kakak mainkan musiknya.
aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, tidak ada alasan kita untuk tidak memuji Tuhan sebagai sumber hikmat. Pujilah dan mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, Sang Pemberi hikmat. Mari kita berdoa pembukaan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami hadir saat ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan beribadah. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini dari awal hingga akhir, sehingga nama-Mu tetap dipuji, dimuliakan, dan diagungkan, dan kami pun boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, tahirkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa, dan berterima kasih. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan membaca Mazmur. Mari kita membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri ya. Kita akan membacanya secara silih berganti ya. Jadi tulisan yang menjorok keluar itu akan kakak baca, dan tulisan yang menjorok ke dalam itu akan adik-adik baca ya. Kita akan baca judulnya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling minyamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dan anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, hendaklah kita yang takut akan Tuhan selalu menyadari dan selalu bersyukur kepadanya
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang tiada berkesudahan. Sebagai respon kita terhadap pembacaan Mazmur, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 53 dengan judul Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Kala yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Olan. Silakan Kak Olan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau membaca Alkitab, bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Silakan adik-adik buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Sudah semua? Sekarang kita mau berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena kami percaya hanya Roh Kudus yang bisa menolong kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan. Hamba-Mu juga yang akan melayani lewat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan perlengkapi hamba dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Bapa di sorga. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab kita untuk hari ini. Itu cuma satu ayat. Nanti adik-adik buka dari kitab Amsal, pasal yang 23 ayat 12. Kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Sudah? Alkitabnya sudah dibuka, sudah ditemukan kitab Amsalnya pasal 23 ayat 12. Kaulan undang adik-adik untuk berdiri. Ya, kita baca sama-sama ya. Kaulan baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Cuma satu ayat. Kita mulai ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan adik-adik duduk. Adik-adik teruna yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekarang kita masih ibadah dalam suasana pandemi. Jadi ibadah adik-adik di rumah, Kaulan ada di gereja, ya, bersama-sama. Tapi Tuhan mempersatukan kita untuk kita tetap bersekutu, bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kaulan cuma mau kasih ini apa namanya? HP. Kaulan yakin semua manusia termasuk kita sekarang ini di seluruh dunia rata-rata pasti punya HP. Dari mulai yang biasa-biasa sampai yang canggih. Begitu pula di rumah banyak orang yang punya kendaraan, punya mobil, punya motor. Kenapa Kaulan mau kasih info bahwa semua orang punya? Apa perlunya, pentingnya? Nah, sekarang dari semua barang-barang itu termasuk HP,
menurut adik-adik bagian mana yang paling penting? Bagian mana yang paling penting dari ini? Ya, benar, mungkin ada yang jawab, itu Kak, baterai. Ya, baterai. Ternyata bagian yang paling penting dari perangkat HP atau mobil, motor itu yaitu baterai. Kenapa baterai? Coba, biar secanggih apapun HP itu, kendaraan itu secanggih apapun, kalau nggak ada baterainya, buat apa adik-adik? Nggak ada gunanya. Mendingan punya HP biasa aja, tapi ada baterainya dan dia bisa hidup. Ya, jadi baterai yang terlihat cuma perangkat yang biasa-biasa, ternyata dia punya sesuatu guna yang penting untuk perangkat ini. HP, mobil kalau nggak ada baterainya, cuma walaupun dibilang sekarang ada mobil listrik atau motor listrik, tapi kalau tidak ada baterainya, dia tidak akan bisa hidup. Ya, nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia juga diciptakan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang unik. Manusia itu salah satu ciptaan yang mulia di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dia unik adik-adik, ya. Manusia itu dinamis, ya. Nah, di dalam diri manusia itu ada hal-hal yang ditaruh oleh Tuhan. Salah satunya adalah hati kita. Hati kita diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa tahu mana yang baik dan tidak. Nah, di dalamnya ada yang namanya rasa takut sama Tuhan. Perasaan takut. Takut sama siapa? Takut sama Tuhan. Takut kepada Tuhan. Itu penting buat kita manusia ciptaan Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Karena dari situlah orang percaya menjadi orang yang hidup, jadi berguna. Ya, sehebat apapun kita, kalau kita nggak takut sama Tuhan, itu nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jadi HP ini, kalau dia nggak ada baterainya, nggak ada gunanya buat si pemilik. Jadi sama seperti kita, kalau kita nggak punya rasa takut sama Tuhan, kita tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kalau di Amsal dikatakan, awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Termasuk juga di dalamnya didikan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, didikan itu di dalamnya ada ajaran tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa tahu takut akan Tuhan itu seperti apa. Kita mendapat didikan. Didikan dari siapa? Banyak, ya. Adik-adik, kalau sekarang adik-adik sedang menjalani proses pendidikan. Pendidikan itu ada 3 jenis. Ada pendidikan formal yang adik-adik dapatkan di sekolah. Pendidikan formal dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Begitu pula ada pendidikan yang non formal. Itu kalau adik-adik kursus, bimbingan belajar. Ya, itu pendidikan yang sifatnya non formal. Ada lagi pendidikan yang informal. Nah, ini yang sangat penting adik-adik. Pendidikan yang sifatnya informal. Apa itu? Tentang agama, tentang budi pekerti, tentang etika, tentang sopan santun. Nah, itu pendidikan yang menurut Alkitab itu sangat penting. Makanya di kitab Amsal banyak sekali yang disampaikan oleh Amsal tentang didikan. Ada beberapa kata yang disampaikan oleh Amsal tentang didikan. Di pasal 22 ayat 15 dikatakan di situ, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi didikan akan bisa mengusir segala kebodohan. Nah, kemudian di ayat 6 tadi masih ayat pasal 22, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi menurut kitab Amsal Salomo, didikan itu sangat penting.
Ya, sangat penting. Kenapa? Seperti tadi kita punya perangkat HP, itu jangan main pakai. Kalau kita beli baru dapat, jangan main pakai. Baca dulu apa yang disampaikan oleh pabriknya. Ya kan ada tuh panduannya. Jangan ini, jangan itu. Kalau nggak mau rusak, jangan ini, jangan itu. Jangan main asal pakai. Baterai katanya harus dicasnya berapa lama. Itu semua ya. Itu bagian dari pendidikan, ajaran yang dikasih oleh pabriknya supaya kita paham pakainya. Ya, diajar bagaimana supaya dia bisa awet gitu ya. Nah, kalau kita umur panjang kan juga kan. Kalau HP-nya mau awet, itu harus ikutin panduan. Nah, kalau kita juga mau umur panjang, Amsal katakan apa? Kalau kita mau umur panjang, hormati orang tua kita. Itu kan didikan adik-adik ya. Bagian dari pendidikan. Jadi, Alkitab mengajarkan itu. Kitab Amsal mengajarkan. Kita buka lagi. Pada ayat yang kalau ayat yang 13 pasal 8 ini bicara tentang takut akan Tuhan. Kalau diajar di situ, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Tuh. Kalau orang yang takut akan Tuhan, kita dididik untuk seperti ini, nggak boleh sombong, nggak boleh berbuat jahat, kemudian jangan ada kebohongan, kemudian tingkah lakunya bukan bertingkah laku jahat. Ini semua pendidikan supaya kehidupan kita menjadi berguna. Kehidupan adik-adik, kehidupan kaulang, kehidupan kita orang yang percaya sama Allah menjadi berguna. Kalau kita mendengar didikan yang diajarkan kepada kita. Terutama pendidikan itu berguna untuk mengubah sikap kita, watak kita, karakter kita menjadi lebih dewasa, ya, menjadi lebih bermartabat, berguna buat orang lain. Jadi bukan sekedar sekolah, dapat pendidikan di sekolah cuma sekedar pintar, tidak. Nah, Kak Olan katakan tadi ada pendidikan informal. Apa? Etika, budi pekerti, sopan santun. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab kan nggak ngajarin tentang matematika. Alkitab tidak ngajarin tentang pengetahuan alam. Tapi yang dimaksud awal dari pengetahuan, yaitu takut akan Tuhan, apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Kita tahu, kalau kita mau tahu tentang firman Tuhan, awalnya kita harus takut sama Tuhan. Jadi nggak mungkin kita, orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, kita akan bisa kenal baik Tuhan, kita akan bisa tahu firman Tuhan kalau kita nggak takut sama Tuhan. Itu bohong. Jadi kuncinya kita harus takut dulu sama Tuhan, baru kita tahu nanti firman Tuhan. Kita baca dan kita tahu, kita paham. Jadi takut akan Tuhan. Nah, itulah gunanya didikan. Di ayat 12 tadi, satu ayat tadi adik-adik. Nah, itu ditekankan oleh Amsal. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi kita mengarahkan. Arahkan perhatian kita jangan sama siapa apa lagi, tapi arahkan kita kepada didikan. Jadi kalau ada didikan dari Alkitab, mengajarkan bagaimana kita menghormati orang tua, kita harus arahkan sama itu. Fokus saja sama itu. Ya. Kita akan dapat umur panjang dan berkat Tuhan akan mengalir buat hidup kita. Asal kita mengikuti ajaran itu, didikan itu, kan suruh arahkan perhatian kita kepada didikan. Kemudian telinga kita pada pengetahuan, pada kata-kata pengetahuan. Maksudnya apa? Nah, itu tadi yang orang sampaikan, pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi kata-kata pengetahuan tentang firman Tuhan. Kenapa ya Kak firman Tuhan begitu penting? Kita buka coba di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, adik-adik buka 2 Timotius 3 pasal
ayat yang ke-16. Akan baca ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita tahu firman Tuhan ini, ya, kenapa kita mesti tahu firman Tuhan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi itulah pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi ya, semua tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Tuhan. Makanya semua di Alkitab ada tulisan-tulisan dari Paulus, dari ini, itu semua yang diilhamkan, bukan sekedar cerita, tapi semua diilhamkan Allah melalui orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Jadi itu untuk memperbaiki, makanya kita mesti tahu. Tapi kembali lagi, kita mesti takut dulu sama Tuhan. Takut sama Tuhan apa? Tadi, jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan tipu muslihat. Itu takut sama Tuhan. Jadi takut sama Tuhan jangan menjauh, tapi mendekat, lebih mendekat kepada Tuhan. Supaya kita bisa jauh dari yang tadi, yang kejahatan segala macam. Kita makin dekat sama Tuhan, itu artinya takut. Jadi takut sama Tuhan harus dekat. Kemudian kita mendengarkan ajaran, kita mendengarkan didikan-didikan dari siapapun. Kalau namanya pendidikan adik-adik, itu pasti ada hubungannya dengan orang lain. Ada yang mengajar, itu baru namanya pendidikan. Ya, jadi kita menerima pengajaran dari orang lain dan kita dididik untuk lebih baik daripada sekarang ini. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kita arahkan perhatian kita kepada didikan dan telinga kita harus sering-sering dengar firman Tuhan. Tapi dasarnya adalah mulai dengan takut akan Tuhan. Adik-adik teruna yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan yang sama-sama kita sudah baca dan renungkan untuk minggu ini. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, ya, pendidikan penting buat kita manusia supaya kita berjalan sesuai Tuhan mau, supaya kita bisa berguna buat orang lain. Itu pendidikan. Kemudian yang kedua, takut akan Tuhan. Itu menjadi awal kita untuk mengenal firman Tuhan. Jadi bukan pinter dalam arti yang pengetahuan-pengetahuan lain. Itu nanti, itu menjadi bagian dari berkat. Kalau kita pinter dalam ilmu pengetahuan, itu bagian dari berkat. Tapi yang Alkitab mau sampaikan di sini pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, itulah adik-adik pelajaran yang kita bisa dapatkan dalam ibadah kita, dalam renungan firman Tuhan kita baik hari ini. Kiranya kita bisa fokus ke sana, kita bisa mengarahkan perhatian kita kepada didikan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi Kaulan sudah banyak cerita tentang pendidikan, tentang takut kepada Tuhan, Kaulan kasih tugas buat adik-adik nanti dijawab lewat grup ya, seperti tadi. Yang pertama, kalau Kaulan tadi sudah menerangkan tentang pendidikan, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Nah, dimaksud dengan pendidikan itu apa? Yang kedua, nah, adik-adik nanti cari di kitab Amsal ini, ada berapa kata yang disebutkan oleh Amsal ini tentang kata didikan. Cari, kalau tadi Kaulan cuman kasih contohnya ada dua ayat. Sekarang adik-adik cari ada berapa sampai pasal 31 itu ada berapa kata didikan yang disebutkan oleh Amsal. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, takut akan Tuhan itu seperti apa? Ya, itu tugas. Tolong nanti dijawab oleh adik-adik lewat grup WA Teruna, dan kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan Tuhan memberkati kita semua untuk selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan renungan dan pembacaan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Kaulan.
Sebagai respon terhadap firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 281 bait 1, tiap orang harus tahu. Ayo Kak, ayo Dek, kita mainkan alat musiknya. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang wajah cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau bersama-sama berdoa, doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa. Semua sudah? Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk beribadah, terlebih khusus kami, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk disapa oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan telah mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk selalu mendengar kata didikan dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Begitu pula Tuhan ajarkan kami untuk selalu takut akan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, adik-adik terlebih khusus, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka dalam usia remaja, berikan mereka juga hikmat daripada Tuhan, karuniakan mereka Roh-Mu yang kudus selalu bekerja memimpin mereka, sehingga mereka akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, menjadi berguna, menjadi saksi Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, dalam doa, rangkaian doa syafaat, pada saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka untuk juga mendidik kami, anak-anak teruna boleh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua, wali. Tuhan berkati mereka yang sedang mendidik adik-adik saat ini Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami, adik-adik teruna yang beribadah maupun belum sempat beribadah pada hari ini. Berkati mereka dalam keberadaan mereka, terlebih khusus kalau saat ini mereka sedang menjalani proses pendidikan sekolah di rumah secara daring. Tuhan beri semangat kepada mereka, tuntun mereka sehingga mereka boleh belajar saat ini Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan bagi mereka sehingga proses belajar boleh berlangsung dengan baik. Tuhan berkati juga gereja-gereja-Mu Tuhan, terlebih khusus GPIB, Bukit Muria, semua pelayan-pelayan yang Tuhan percaya dalam melayani. Tuhan berkati dalam seluruh proses ibadah, walaupun dilakukan secara daring, biarlah kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita, karena kami percaya segala apapun keadaan saat ini tidak menjadi halangan untuk kami selalu bersekutu datang menghadap hadirat Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kondisi keadaan seluruh dunia saat ini yang masih dalam keadaan terserang pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa masalah ini adalah masalah yang besar di hadapan kami.
Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar daripada sekedar masalah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga kami mulai melewati persoalan ini dengan terus berharap kepada Engkau, dan biarlah selalu ada sukacita kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh permasalahan kehidupan. Berkati orang-orang yang Tuhan percaya dalam menangani proses COVID-19 ini, berkati tenaga kesehatan, begitu pula keluarga-keluarga yang anggota keluarganya terkena virus COVID, berkati mereka juga pasien-pasien yang sedang berproses untuk pemulihan dari COVID-19 ini, berkati juga orang-orang yang ditinggalkan dari orang-orang yang terkasih karena Tuhan panggil mereka karena sakit COVID. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kami terus berharap dan berserah hanya kepada Engkau yang punya kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami menjadi alat, pakailah kami menjadi saluran berkat di tengah kondisi dan keadaan saat ini Tuhan. Jauhkan kami dari rasa khawatir, karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi solusi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami, dan lengkapilah kami doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai bukti syukur kita atas kasih dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi nyanyian Kidung Baru 197 bait 1, Besarlah Untungku. Ayo kakak dan adik-adik mainkan alat musiknya. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menerpa, takutnya hatiku karena Yesus milikku. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa persembahan kita, dan kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan ini. Kiranya apa yang kami berikan dari hati kami yang tulus dan dari hati kami yang paling dalam bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, dan bisa juga disalurkan kepada setiap orang-orang ataupun instansi yang nanti juga ditunjuk ataupun juga
dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, dengan tetap masih berdiri ya, kita akan mengakhiri ataupun menutup ibadah ini. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 241 bait 1 dan 3, tak kutaukan hari esok. Ayo kakak, adik, mainkan alat musiknya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa dan juga nanti kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dari awal sampai dengan akhir. Dan biarlah kami mau kembali ke dalam kehidupan kami, Tuhan menyertai kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Adik-adik, kita akan mendengar Warta Teruna. Minggu depan ibadah kita masih tetap seperti biasa melalui video streaming. Dan jangan lupa untuk adik-adik ya, untuk selalu mengikuti kuis IHMPT. Tentu ada hadiah yang menarik. Nggak usah khawatir, adik-adik akan mendapatkan hadiah yang menarik. Tapi sebenarnya bukan hadiahnya yang dicari ya, gitu. Tapi bagaimana firman Tuhan itu bisa dipakai dan diaplikasikan di dalam kehidupannya. Tapi ketika adik-adik bisa menjawab, adik-adik dapat hadiah. Ya, kalau adik-adik menjawab pertanyaan, kalau nggak jawab ya nggak dapat hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap taati aturan pemerintah. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah dan selalu menjaga perilaku hidup kita yang bersih agar kita selalu dalam keadaan sehat. Ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab. Ya. Dan bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Itu ingat adik-adik, ya. Ibadah kita selesai untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, dan jangan lupa adik-adik, salam buat mama, papa. Kalau ada kakak ya salam buat kakak, ada adik salam buat adiknya. Ya, dadah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.